Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mar'atus Sholihah dari tingkat 2A. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami secara online mengenai asuhan keperawatan pada pasien maternitas ibu hamil dengan anemia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama, ada Alin Septiani, 2. Brilian Praladiwananda, 3. Hairani Maulita Syakirana, 4. Vita Yohana Abriani, 5. Felicia Apri Najla. Yang keenam, saya sendiri, Mar'atus Sholihah, 7. Pramesta Arya Firmansyah, 8. Inayati Fadliyah Majid. Langsung saja kita bahas mengenai asuhan keperawatan pada pasien maternitas ibu hamil dengan anemia. Dengan narasi kasus, Nyonya A berusia 30 tahun, G0P1A0. Maksud dari itu, Nyonya A belum pernah hamil, kemudian ini merupakan hamil yang pertama dan belum pernah mengalami keguguran. Usia kehamilan memasuki usia 32 minggu. Datang ke RSUD Margono pada tanggal 10 Oktober 2020 dengan keadaan lemah, letih, dan lesu. Pasien juga mengatakan bahwa saat setelah bangun dari tempat tidur, pandangannya berkunang-kunang. Menurut pasien, sebelum datang ke rumah sakit, ia merasakan nafsu makannya menurun dan merasa mual saat makan. Selain itu, pasien juga mengatakan bahwa saat setelah melakukan aktivitas ringan, pasien merasakan sesak nafas. Berbicara mengenai asuhan keperawatan, tentunya langkah yang pertama yaitu kita harus melakukan pengkajian terlebih dahulu. Untuk melakukan pengkajiannya, ada beberapa hal yang harus terpenuhi. Yang pertama, ada identitas pasien, meliputi nama, Nyonya A, usia 30 tahun, jenis kelamin perempuan, suku Jawa, bangsa Indonesia, agamanya Islam, dan pendidikan terakhir SMA. Setelah melakukan identitas pasien, yang kedua yaitu riwayat sakit dan kesehatan, meliputi keluhan utama, yaitu klien mengatakan lemah, letih, lesu, dan berkunang-kunang. Selanjutnya, riwayat penyakit sekarang, yaitu klien datang ke rumah sakit dengan keluhan pusing, lelah, dan mual saat makan. Setelah melakukan identitas pasien, riwayat sakit dan kesehatan, kemudian langkah yang ketiga yaitu tanda-tanda vital atau mengecek TTV, meliputi tekanan darah yaitu 100/70 mmHg, nadinya 80 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, kemudian RR-nya 18 kali per menit. Setelah melakukan pengkajian, kita beralih ke analisa data atau data fokus. Untuk data fokus sendiri meliputi data subjektif dan data objektif. Data subjektif bisa disingkat dengan DS, yaitu klien mengatakan bahwa nafsu makannya menurun dan merasa mual saat makan, dan mengatakan lemah, letih, lesu, dan berkunang-kunang. Untuk DO-nya atau data objektifnya, klien terlihat lemah, letih, dan lesu, dan juga terlihat pucat. Kemudian etiologi atau faktor penyebabnya, yaitu kurang asupan makanan. Setelah data fokus, etiologi atau faktornya, kita menemukan problem atau masalahnya, yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh dengan kode diagnosa 00002. Setelah melakukan pengkajian, kemudian analisa data atau data fokus, langkah selanjutnya yaitu diagnosa keperawatan. Tadi sudah
menemukan problem atau masalahnya, yaitu ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan kurang asupan makanan. Termasuk ke dalam domain 2 kelas 1 kode diagnosa 00002, aksis yang pertama nutrisi, 2 individu, 3 ketidakseimbangan, 4 gastrointestinal, 5 dewasa, 6 akut, 7 berfokus masalah. Kemudian jangan lupa untuk membuat Nursing Care Plan atau NCP. Dalam NCP ini, kita membutuhkan NOC dan NIC. Untuk NOC-nya yaitu status nutrisi dengan kode diagnosa 1004. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam diharapkan masalah teratasi dengan kriteria hasil. Indikatornya ada 4. Yang pertama, asupan gizi, awalnya 2, tujuan akhir atau hasilnya 5. Asupan makanan, awalnya 3, tujuan hasil 5. Asupan cairan, awalnya 2, tujuan akhirnya 5. Untuk yang terakhir, energi awalnya 2, tujuan akhirnya 5. Untuk keterangan angka yang terdapat di dalam kolom tersebut, yang pertama, sangat menyimpang dari rentang normal. 2, banyak menyimpang dari rentang normal. 3, cukup menyimpang dari rentang normal. 4, sedikit menyimpang dari rentang normal. 5, tidak menyimpang dari rentang normal. Setelah membuat NOC, langkah selanjutnya membuat NIC atau NIC, yaitu manajemen nutrisi dengan kode diagnosa 1100. Yang pertama, tentukan status gizi pasien dan kemampuan pasien untuk memenuhi kebutuhan gizi. Yang kedua, instruksikan atau beritahukan kepada pasien mengenai kebutuhan nutrisi. 3. Tentukan jumlah kalori dan jenis nutrisi yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan gizi. 4. Kaji makanan yang disukai oleh klien. 5. Anjurkan klien untuk meningkatkan asupan nutrisi TKTP, tinggi kalori, tinggi protein, dan banyak mengandung vitamin C. 6. Monitor kalori dan asupan makanan. 7. Monitor kecenderungan terjadinya penurunan dan kenaikan berat badan. Yang kedelapan, anjurkan pasien untuk memantau kalori dan intake makanan, misalnya buku harian makanan. Kemudian monitor nutrisi dengan kode diagnosa 1160. Yang pertama, timbang berat badan pasien. 2. Memonitor adanya mual dan muntah. 3. Kolaborasi untuk pemberian terapi sesuai dokter. 4. Monitor adanya gangguan dalam input makanan, misalnya perdarahan, bengkak, dan sebagainya. Yang kelima, monitor kadar energi, kelemahan, serta kelelahan. Setelah kita membuat NCP, kemudian kita melakukan tindakan atau pelaksanaan yang dinamakan dengan implementasi. Untuk implementasinya sendiri, pada hari pertama yaitu hari Sabtu pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk implementasi yang pertama yaitu melakukan pendekatan kepada pasien dan keluarga. 2. Memonitor keadaan umum. 3. Mengobservasi tanda-tanda vital atau TTV. Kemudian, manajemen nutrisi dengan kode diagnosa 1100. Untuk manajemen nutrisi, yang pertama yaitu menentukan status gizi pasien dan kemampuan pasien untuk memenuhi kebutuhan gizi. Yang kedua, menginstruksikan atau memberitahu pasien mengenai kebutuhan nutrisi. Yang ketiga, menentukan jumlah kalori dan jenis nutrisi yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan gizi. Yang keempat, anjurkan klien untuk meningkatkan asupan nutrisi TKTP, tinggi kalori, tinggi protein, dan banyak mengandung vitamin C. Yang kelima, memonitor kecenderungan terjadinya penurunan dan kenaikan berat badan.
Tadi itu mengenai manajemen nutrisi. Kemudian monitor nutrisi dengan kode diagnosa 1160 meliputi 1. Menimbang berat badan pasien, 2. Memonitor adanya mual dan muntah. Implementasinya sudah, maka kita lihat ke respon pasien. Respon pasien yang pertama DS-nya, data subjektifnya pasien mengatakan bahwa nafsu makannya menurun, mual, letih, lesu, dan berkunang-kunang. Untuk DO-nya, KU-nya lemah, pasien terlihat pucat dan lemah, dengan tekanan darah 100/70 mmHg, nadinya 80 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, RR-nya 18 kali per menit. Pasien terlihat kurus dan mata pasien terlihat cekung. Pasien mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin C. Kemudian implementasi pada hari yang kedua. Tadi kan hari Sabtu, berarti hari yang kedua yaitu hari Minggu pada tanggal 11 Oktober 2020 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Implementasinya yang pertama memonitor keadaan umum, 2. Mengobservasi tanda-tanda vital atau TTV. Yang ketiga, manajemen nutrisi dengan kode diagnosa 1100. Untuk manajemen nutrisi meliputi menentukan status gizi pasien dan kemampuan pasien untuk memenuhi kebutuhan gizi. Menginstruksikan atau memberitahu pasien mengenai kebutuhan nutrisi. Selanjutnya, menentukan jumlah kalori dan jenis nutrisi yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan gizi. Kemudian, selanjutnya menganjurkan klien untuk meningkatkan asupan nutrisi TKTP dan banyak mengandung vitamin C. Yang terakhir, memonitor kecenderungan terjadinya penurunan dan kenaikan berat badan. Untuk implementasi pada bagian monitor nutrisi dengan diagnosa kodenya 1160, yang pertama menimbang berat badan pasien. Yang kedua, memonitor adanya mual dan muntah. Kita lihat respon pasiennya juga. Untuk DS-nya, pasien mengatakan bahwa nafsu makan mulai meningkat, sedikit berkunang-kunang dan kadang terasa mual. Untuk DO-nya, KU sedang, pasien sudah tidak terlihat pucat dan sedikit lemah. Tekanan darahnya sudah mulai naik ya, 110/70 mmHg. Untuk nadinya masih tetap 80 kali per menit, suhunya juga masih tetap 36 derajat Celcius, normal, RR-nya 18 kali per menit. Pasien terlihat kurus dan mata pasien terlihat sedikit cekung. Pasien mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin C. Yang terakhir, pasien sudah terlihat baik. Untuk implementasi pada hari yang kedua, hari Minggu, kesimpulannya pasien sedikit mengalami adanya perubahan untuk menuju ke sembuh. Untuk selanjutnya, dalam membuat asuhan keperawatan, langkah yang terakhir yaitu evaluasi. Untuk evaluasinya harus menerapkan sistem SOAP. S-nya itu subjektif. Langsung saja pada hari yang pertama, hari Sabtu pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Untuk S-nya subjektif, yaitu pasien mengatakan bahwa masih merasa mual, tidak nafsu makan, lemas, letih, dan berkunang-kunang. Untuk O-nya, objektifnya, pasien masih terlihat lemah, pucat, badan terlihat kurus, terdapat cekungan di bagian mata. Kemudian untuk A-nya, yaitu assessment atau analisis. Masalah teratasi atau teratasi sebagian atau belum teratasi. Untuk A-nya ada indikator. Yang pertama, asupan gizi. Awal 2, tujuan 5, akhirnya 2. Asupan makan atau asupan makanan. Awal 3, tujuan 5, akhir 2. Asupan cairan. Awal 2, tujuan 5, akhir 2.
Yang terakhir, energi. Awal 2, tujuan 5, akhir 3. Kemudian keterangan angka-angka yang terdapat di dalam tabel tersebut. Yang pertama, sangat menyimpang dari rentang normal. 2, banyak menyimpang dari rentang normal. 3, cukup menyimpang dari rentang normal. 4, sedikit menyimpang dari rentang normal. 5, tidak menyimpang dari rentang normal. Kemudian dalam evaluasi SOA sudah, berarti tinggal P-nya. P-nya itu planningnya. Yang pertama, monitor kalori dan asupan makanan. 2, monitor kecenderungan terjadinya penurunan dan kenaikan berat badan. 3, monitor adanya mual dan muntah. 4, anjurkan pasien untuk memantau kalori dan intake makanan, misalnya buku harian makanan. Ini merupakan evaluasi pada hari Sabtu atau hari yang pertama. Kemudian evaluasi pada hari yang kedua, hari Minggu pada tanggal 11 Oktober 2020 pukul 9:45 waktu Indonesia Barat. Catatan perkembangannya, seperti tadi S-nya subjektif, pasien mengatakan bahwa masih merasa sedikit mual, nafsu makannya sudah mulai meningkat dan penglihatan sudah tidak terlalu berkunang-kunang. Untuk O-nya, pasien masih terlihat lemah, tidak terlalu pucat, badan masih terlihat kurus, terdapat sedikit cekungan di bagian mata. A-nya atau asesmennya, masalah teratasi atau teratasi sebagian atau belum teratasi. Untuk indikatornya seperti tadi, untuk asupan gizi awalnya 2, tujuannya 5 dan akhirnya 4. Asupan makanan awalnya 3, tujuannya 5 dan akhirnya 3. Asupan cairan awalnya 2, tujuannya 5, akhirnya 4. Kemudian yang terakhir, energi awalnya 2, tujuannya 5, akhirnya 4. Keterangannya seperti yang tadi. Yang pertama, sangat menyimpang dari rentang normal. 2, banyak menyimpang dari rentang normal. 3, cukup menyimpang dari rentang normal. 4, sedikit menyimpang dari rentang normal. 5, tidak menyimpang dari rentang normal. Dan jangan lupa untuk P-nya, yaitu planning. 1, anjurkan klien untuk meningkatkan asupan nutrisi TKTP dan banyak mengandung vitamin C. 2, monitor kalori dan asupan makanan. 3, timbang berat badan pasien. Demikian presentasi dari kelompok 2 tentang asuhan keperawatan pada pasien maternitas ibu hamil dengan anemia. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.